Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muntir Deso. Salam otomotif. Nah, di video kali ini saya akan membuat channel tentang lampu indikator pada kendaraan. Kebetulan pada video kali ini mobil yang saya gunakan itu dari Daihatsu, yaitu Daihatsu Sigra. Nah, mari kita mulai beberapa indikator tersebut. Pertama-tama, lampu pada indikator itu warnanya ada bermacam-macam. Umumnya, lampu yang berwarna merah itu menandakan kepada pemiliknya agar mobil tersebut harus diperiksa. Lampu yang berwarna orange itu adalah lampu yang menandakan hati-hati. Maksudnya hati-hati. Lampu orange itu menunjukkan lampu peringatan. Lampu yang berwarna hijau atau biru itu adalah lampu yang normal. Nah, pertama, ketika indikator ini menyala, umumnya warnanya merah, berarti menandakan untuk diperiksakan sebelum dipakai. Lampu itu adalah lampu parkir atau lampu rem, yang orang-orang katakan biasa lampu rem. Lampu itu akan menyala ketika yang pertama, Anda lupa untuk menurunkan rem tangan ketika ingin memakai kendaraan. Yang kedua, lampu itu akan menyala ketika brake fluid atau minyak rem itu pada posisi minim. Nah, ketika brake fluid atau minyak rem itu berada pada garis minim, saran saya jangan ditambahkan minyak rem, tetapi bawa mobil Anda pada bengkel terdekat atau panggil bengkel untuk memeriksanya. Karena brake fluid yang minim itu menandakan kampas rem Anda juga yang minim. Jadi sebaiknya minyak rem itu tidak boleh untuk ditambah. Nah, yang kedua, lampu aki. Lampu itu akan menyala ketika posisi kunci kontak on, tetapi akan mati ketika mesin sudah mulai hidup. Ketika mesin sudah mulai hidup, tetapi lampu itu masih menyala, itu menandakan sistem pengisian pada mobil Anda tidak bekerja. Sistem pengisian daya atau baterai tidak bekerja akan menyebabkan mobil kehabisan arus listrik, karena arus listrik pada baterai selalu terpakai, tetapi sistem pengisian rusak. Alhasil, listrik yang berada di baterai atau aki akan habis. Nah, yang ketiga, lampu indikator oli. Lampu itu akan menyala ketika tekanan oli pada mesin itu kurang. Pada saat mobil di posisi kunci kontak on, lampu itu akan menyala. Tetapi ketika mesin sudah hidup, lampu itu normalnya akan mati. Nah, ketika pada saat posisi hidup, lampu itu masih menyala, segera matikan mesin. Langkah yang pertama, Anda harus mengecek oli, yaitu menarik stik olinya keluar dan lihat posisi olinya.
Apabila posisi oli minim atau habis, langkah pertama yang harus Anda lakukan yaitu menambah oli dan segera menambah oli sampai batas maksimum. Setelah itu, Anda harus membawa mobil ke bengkel terdekat. Karena bisa jadi habisnya oli pada mesin itu akibat kebocoran pada mesin atau sistem sirkulasi oli. Yang kedua, lampu oli itu akan menyala juga bisa karena oil pumpnya, tenaganya sudah kurang untuk memompa oli naik di bagian atas mesin, di bagian silinder head atau di jalur-jalur sirkulasi oli lainnya. Nah, selanjutnya lampu indikator temperatur. Itu menunjukkan lampu temperatur pada mesin. Pada mobil-mobil lain, lampu itu kadang berwarna biru, hijau, dan merah. Nah, pada saat lampu itu menyala, hijau atau biru, berarti suhu mesin mobil itu rendah. Intinya, pada saat indikator itu berwarna merah, itu menandakan kelebihan suhu pada mesin. Nah, ketika mendapati lampu itu menyala, hal yang harus Anda lakukan yaitu pertama, mematikan mesin. Jika Anda memakainya terus-menerus, akan menyebabkan mesin Anda overheat, berlebihan panas, yang menyebabkan mesin Anda rusak. Lampu itu akan menyala apabila panas mesin berlebihan yang diakibatkan oleh yang pertama, motor fan tidak berputar. Motor fan atau kipas radiator tidak berputar. Nah, yang kedua, air pada radiator habis. Yang ketiga, fumble pada water pump putus. Saran saya ketika lampu itu menyala, matikan mesin dan diamkan mesin sejenak hingga dingin. Lalu mengecek radiator, motor fan, atau fumble-nya. Dan ini lampu elektronik power steering. Lampu ini akan menyala. Umumnya biasanya lampu ini menyala kalau sistem power steering bermasalah. Biasanya ditandai dengan setir yang diputarnya keras. Pada saat lampu itu menyala, mobil masih bisa digunakan, tetapi bawalah ke bengkel untuk memperbaikinya. Nah, selanjutnya lampu check engine. Lampu ini berwarna orange. Ketika lampu ini menyala, itu menandakan ada salah satu sistem di mesin yang tidak berfungsi dengan normal. Misalnya kerusakan sensor dan lain-lain. Biasanya ketika lampu ini menyala, ada kendaraan yang biasanya mesin tetap hidup, tetapi ada kelainan. Misalnya RPM tinggi atau RPM-nya naik turun. Nah, kita bahas
di part selanjutnya. Lampu ABS, anti-lock brake system. Anti-lock brake system ini adalah sistem pengereman mencegah ban untuk tidak slip ketika melakukan pengereman. ABS ini mempunyai 4 sensor di setiap roda. Jadi apabila salah satunya bermasalah, entah itu kotor atau kabel putus di gigi tikus, itu akan memicu menyalanya indikator ini. Nah, selanjutnya indikator automatic transmission. Indikator ini akan menyala apabila kinerja pada sistem otomatis mobil matic atau transmisinya itu bermasalah. Biasanya ada hentakan ketika berganti posisi gigi, itu akan berkedip, atau oli pada transmisi matic itu kurang, dia akan menyala. Indikator ini saya kira semuanya sudah pada tahu indikator ini. Itu akan menyala ketika bensin sudah sangat minim atau hampir habis. Umumnya berwarna orange. Nah, kalau ini mungkin sudah pada tahu, ini umumnya berwarna merah. Ini akan menyala ketika salah satu pintu ada yang tidak rapat atau tidak tertutup dengan sempurna. Nah, indikator eco bisa dibilang itu indikator yang dipakai pada mobil Daihatsu atau Toyota. Itu indikator ekonomis yang menandakan pencampuran efisiensi bahan bakar dan udara itu seimbang, sehingga gas buang pada kendaraan itu menimbulkan polusi yang tipis dan menghematkan bahan bakar, karena campuran bahan bakar dan udaranya itu sudah seimbang dan tenaga mesin pun sudah bagus. Kalau ini sudah pada tahu ya, ini indikator lampu sein atau waser. Ini lampu kabut. Ini lampu kepala atau headlamp. Nah, selanjutnya kita akan bahas sistem pengereman pada mobil. Di part selanjutnya, jangan lupa subscribe. Tetap bersama Montir Deso. Salam otomotif.